Nah, ini harus teman-teman perhatikan, kehadiran harus lebih dari 75%, ceramah, diskusi, kemudian presentasi kelompok, tanya jawab, membuat mind mapping atau rangkuman materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril tasari wa madadikal jari wa jma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di perkuliahan pagi hari ini, yang mana perkuliahan kita hari ini adalah psikologi pendidikan. Ya teman-teman semua, kita akan orientasi perkuliahan terlebih dahulu mengenai apa sih itu ilmu psikologi, terus bagaimana ruang lingkupnya, bagaimana definisinya. Nah, di sini kita akan membahas orientasinya. Teman-teman nanti bisa mendiskusikan, bisa membagi kelompok untuk diskusi. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita akan membahas mengenai orientasi pembelajaran kita, perkuliahan kita, yang mana kita akan membahas rencana pembelajaran kita, terus metode pembelajarannya. Baik, perkenalkan, sudah kenal semua ya. Nama Bapak Eko Purnomo, kelahiran 4 September 1993, asal dari kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Baik teman-teman, kita langsung ke orientasi perkuliahan psikologi pendidikan. Silakan kalian buka RPS kalian yang sudah dibagikan, rencana pembelajaran kita, metode pembelajaran. Teman-teman semuanya, kehadiran itu harus lebih dari 75%, terus kemudian ceramahnya, terus kemudian diskusi, presentasi kelompok, tanya jawab, membuat mind mapping atau rangkuman materi, kemudian kalian tugas kalian adalah untuk terakhir menganalisis kasus. Baik, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku atau kegiatan individu. Tujuannya agar seseorang mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang individu, baik dirinya maupun orang lain. Sedangkan pendidikan itu adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha. Dalam pendidikan terjadi perubahan tingkah laku dari suatu tahapan perkembangan tertentu ke tahapan perkembangan yang lebih maju, atau mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh individu agar menjadi optimal. Sebagai seorang pendidik atau fungsi pendidikan, ya, diantaranya dalam ilmu psikologi, yaitu membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya,
yaitu yang pertama adalah pengembangan semua potensi, kemudian kecakapan yang kedua, yang ketiga karakteristik dirinya ke arah yang lebih positif, lebih baik lagi bagi dirinya maupun lingkungannya. Jadi teman-teman mengenai pokok-pokok bahasan ya, di antaranya yaitu pokok bahasan pengantar, terus kemudian gejala jiwa dalam pendidikan, perbedaan individu dan aplikasinya dalam pendidikan, masalah belajar, masalah pembelajaran, pengukuran dan penilaian, kemudian diagnostik kesulitan belajar. Psikologi tadi itu kan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari diantaranya adalah tingkah laku manusia baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Bentuk-bentuk gejala jiwa ya, bentuk-bentuk gejala jiwa bisa diantaranya adalah gejala kognitif, yaitu penginderaan, persepsi, memori, berpikir, serta intelijensi. Kemudian ada yang namanya gejala afektif, diantaranya adalah emosi dan perasaan. Kemudian gejala psikomotorik, yaitu sugesti, kelelahan, dan kepribadian. Nah, untuk definisi sendiri, definisi nanti itu ada pada kelompok pertama ya, mengenai definisi dan ruang lingkup. Definisi psikologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam psikologi pendidikan dibahas berbagai tingkah laku yang muncul dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Nah, selanjutnya nanti ruang lingkup ya, untuk tugas kelompok pertama nanti mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, pada dasarnya psikologi pendidikan itu mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan ini diantaranya adalah guru ya, yaitu diantaranya guru dan siswa. Maka objek yang dibahas selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada dasarnya, psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan ini ialah guru dan siswa. Maka, objek yang dibahas dalam psikologi pendidikan merupakan tingkah laku siswa yang berkaitan dengan proses belajar dan tingkah laku guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran, sehingga objek utama yang dibahas dalam psikologi merupakan masalah belajar dalam sebuah pembelajaran. Seperti itu kawan-kawan. Nah, mengenai sudut pandang dalam baik dalam penginderaan, persepsi, terus nanti bisa kalian pelajari ya. Untuk kelompok pertama bisa dipresentasikan nanti ya. Demikian, mungkin ada yang dipertanyakan? Oh, tidak. Baik, demikian pembelajaran perkuliahan kita. Baik, demikian apa ada yang ditanyakan? Baik, demikian perkuliahan kita akhiri teman-teman semua. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang, yaitu
kita akan berdiskusi dengan kelompok 1 mengenai definisi ruang lingkup serta pembahasan psikologi pendidikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.